Mengenal sosok Jusuf Hamka, pengusaha jalan tol yang sangat dermawan. Pembangunan jalan tol merupakan salah satu contoh kerjasama antara swasta dengan BUMN atau badan usaha milik negara, yaitu antara PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk, PT Waskita Karya Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. Di balik kesuksesan rampungnya infrastruktur jalan tol di Indonesia, jelas ada sosok yang menarik dan perlu untuk diketahui. Sosok itu tak lain adalah seorang pengusaha jalan tol. Siapa lagi kalau bukan Jusuf Hamka? Jusuf Hamka merupakan seorang pengusaha yang sangat dermawan. Sosoknya cukup dikenal baik karena sifat dermawannya itu. Sampai saat ini Jusuf kerap bersedekah dengan menjual nasi kuning murah seharga Rp3.000 atau bahkan dibagikan gratis. Menjadi seorang pengusaha jalan tol di tanah air yang sukses tidak lantas membuat Jusuf Hamka menjadi pribadi yang angkuh dan sombong. Dengan bermodalkan tempat kecil yang sangat sederhana, Jusuf Hamka memberikan makanan kepada siapapun. Prinsip dan sifat dermawannya itu tetap dijalani. Bahkan setelah menjabat sebagai pengusaha jalan tol yang sangat sukses dan menjadi ketua organisasi Muslim Tionghoa. Bagi Jusuf Hamka, menjadi seorang pengusaha yang sibuk tak lantas membuatnya jauh dari keluarga. Jusuf Hamka tetap dekat dengan istri dan ketiga anaknya, serta mengajarkan sifat kedermawannya itu kepada keluarganya. Hal itu terlihat ketika anaknya yang bernama Fitria Yusuf dan Faisal Hamka turut serta dalam berbagi sedekah nasi kuning kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Di usianya yang ke-24 tahun, Jusuf Hamka memutuskan untuk menjadi mu'alaf atau masuk agama Islam, dan ia mengubah namanya dari Alun Joseph menjadi Jusuf Hamka. Hal ini tidak lepas dari peran serta ulama dan sastrawan besar tanah air, yaitu Profesor Dr. Buya Hamka, yang menuntunnya untuk mengucapkan syahadat. Dari mu'alaf itu kemudian Jusuf Hamka punya harapan yang mulia, yaitu bercita-cita luhur hendak membangun 1000 masjid. Hal itu ia realisasikan kali pertama dengan membangun Masjid Babah Alun yang berada di bawah kolong jembatan tol Sunter, Jakarta Utara. Bahkan kini Jusuf tengah membangun Masjid Babah Alun yang ketiga, yang dibangun di depan gerbang tol Desari, Jakarta Utara. Bangunan masjid itu terlihat bernuansakan Tionghoa dengan corak warna merah yang mendominasi. Menurut Jusuf Hamka, desain masjid ketiga tersebut memang sebagai ajang untuk percampuran budaya antara Islam dengan Tionghoa. Salah satu buktinya, atap masjid itu didesain dengan tulisan berbahasa Arab dan bahasa Cina yang bertuliskan Asmaul Husna. Sejatinya sangat banyak hal yang patut diteladani dari sosok Jusuf Hamka ini. Selain sifat kedermawannya, Jusuf Hamka juga memiliki prinsip hidup yang sangat matang, yaitu selalu berupaya untuk amanah, jujur, dan menghormati orang tua. Sebelumnya kehidupan Jusuf Hamka justru jauh dari kata mewah. Keluarganya hidup sederhana di pedalaman Samarinda. Bagi Jusuf Hamka saat itu, makan dengan telur dan kornet saja sudah hal yang sangat mewah. Bahkan untuk makan sayur harus menunggu pasar pekan yang buka 1 minggu sekali. Namun di hari ini pria berusia 63 tahun telah mencicipi banyak posisi penting dalam perusahaan. Ia pernah menduduki jabatan penting sebagai Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada. Perusahaan ini merupakan salah satu kontraktor swasta yang banyak terlibat dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Istrinya yang bernama Lena Burhanuddin adalah sebagai sosok yang ia sebut sebagai malaikat. Lena kerap kali tampil santai dan bergaya anak muda meski dirinya merupakan istri dari pengusaha dan salah satu konglomerat di Nusantara. Gemilang kesuksesan Jusuf Hamka pun tak membuatnya lupa diri. Sejumlah kegiatan sosial ia jalankan, seperti membangun Masjid Babah Alun di sekitar tol Desari. Jusuf Hamka memiliki mimpi yang sangat besar, yaitu membangun 1000 masjid bergaya oriental.
Jika umurnya tak kesampaian, ia ingin anak-anaknya yang akan meneruskannya.